Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Kita masih lagi bernafas pada hari ini karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Dan terlebih dahulu kami mengucapkan selamat hari Ibu kepada semua yang bergelar Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita berdoa. Kita siapkan diri kita pada Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah, memberi kita kesatuan pada pagi ini, pada tengah hari ini. Biar kita bersatu di dalam alam Roh. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan Yesus, sehingga saat ini kami dapat bersekutu lagi di dalam live Facebook kami. Biar Tuhan Yesus setiap anak-anak Tuhan diberkati dan terus memberkati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pujian penyembahan kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan firman yang kami akan dengar sebentar nanti. Juga Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar urapan-Mu mengalir dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang mempersiapkan hati kami agar kami siap untuk menerima urapan dari Engkau Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur, puji sembah, penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan. Ada seni kata lagu di komen tadi. Biar kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lagu ini adalah lagu bahasa dusun. Kita semua berbahasa dusun hari ini. Dadau di
kejam. Mari kita menyembah Tuhan Yesus, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita katakan kepada Tuhan, kepada setiap masalah kita, bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kekuatan. Sebenarnya hari Ibu ini, saya tidak nafikan ramai ibu-ibu yang menghadapi masalah di dalam apapun masalah. Saya tidak tahu apa masalah kamu, tapi katakan kepada masalah itu, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Dan saya kita percaya lewat lagu ini, penyembahan ini, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan membuka jalan untuk kita keluar dari masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kuatkanlah hati. Yesus
pasti sanggup. Tangannya akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan
Tuhan Yesus. Kami katakan kau ku sembah. Kami serukan namamu Terima kasih Tuhan. Baik bersyukur buat siang hari ini, tengah hari ini Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Amin. Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan setiamu Tuhan. Hari ini kami serahkan Tuhan sharing yang kami akan bawa. Biar Tuhan urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biar hanya kehendak perencanaan terjadi dan biar hanya isi hatinya Tuhan yang disampaikan. Ya Tuhan. Ampuni saya segala kedagingan, kenajisan, kejijikan, semua saya buang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan oleh kuasa darah anak hamba Allah saya dilayakkan Yes. dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mau berlindung, saya mau berlindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Dan Amin. segala pujian dan hormat kekuasaan kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan setiap kami yang sedang bersama-sama saat ini untuk beribadah di dalam ibadah online pada tengah hari ini Tuhan, khususnya ibu-ibu, Tuhan buka hati setiap ibu-ibu Tuhan agar mereka dapat belajar menangkap apa yang firman Tuhan mau ajarkan melalui Hana di dalam 1 Samuel Tuhan, yaitu ibu kepada Samuel. Dan biar apa yang dilaluinya Tuhan dan ibu-ibu yang sedang melaluinya saat ini ketika ini, mereka ada kekuatan baru karena firman-Mu Tuhan yang hidup itu telah mengembalikan rohani, menghidupkan kembali rohani yang sudah mati, pengharapan yang sudah mati Engkau hidupkan kembali, Amin. impian yang sudah mati Engkau hidupkan kembali, dan doa-doa yang tidak terjawab hari ini Tuhan, Engkau menjawab doa mereka sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan apa yang Engkau sudah rencanakan pada setiap ibu-ibu pada tengah hari ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa ilmu hitam, ilmu sihir, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa daripada iblis yang coba menghalang untuk kami diberkati dengan firman, semua itu Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. yang hidup, yang berkenan, yang luar biasa, yang sangat ajaib di bawah mata Bapa, yaitu Yesus Kristus yang diutus Bapa di surga. Dan hari ini segala pujian hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang mendahului kami berada di tengah-tengah kami, Engkau yang berkata-kata, berpakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, selamat petang semua.
Pertama-tama, keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang sedang bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan sangat baik sehingga kita dapat bersama pada tengah hari ini. Amin. Dan biar kita buka hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan mau sesuatu mau disampaikan pada lewat dengan 1 Samuel ini, dan kita akan belajar nanti melalui Ibu Hana, atau melalui Hana yang ada di dalam 1 Samuel menjadi ibu kepada Samuel. Dan begitu luar biasa, dan saya percaya hati kita semua sudah siap untuk kita belajar dan menangkap sesuatu daripada Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan yang kita bawa pada hari ini yaitu 1 Samuel 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ke 20. 1 Samuel 1 sampai 20. Begini firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pergunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun, atau Elkanah dan keluarga ini, orang itu dari tahun ke tahun yang pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Satu tempat. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya Allah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan. Itu anak Penina masing-masing sebahagian. Meskipun ia mengasihi Hana, atau meskipun Elkanah mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakitkan hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, atau ketika Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, yaitu imam di sana, bapak kepada kedua imam yang ada di Shilo, mengamati mulut perempuan itu, atau mulut Hana. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada kemabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu
ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah ketika Elkana bersetubuh dengan anak Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini sempena dengan sambutan Hari Ibu, ya. Nah, kita mau belajar daripada seorang perempuan, seorang ibu, atau seorang istri juga yang ada di dalam 1 Samuel ini. Dan 1 Samuel kita tahu kan, dia seorang yang luar biasa, dia menjadi nabi, dan ini hasil daripada keteguhan seorang ibu. Nah, sebagai latar belakang, nah, Hana adalah istri pertama kepada Elkana, istri pertama kepada Elkana. Dan karena Hana tidak mengandung, nah untuk ada keturunan, Elkana memperistrikan atau kawin lagi dengan Penina. Dan Penina ada anak laki-laki dan perempuan seperti yang kita sudah baca tadi. Dan sebagai pengetahuan kita juga, Hana atau dalam bahasa Ibrani Chana atau Hana, HNNA kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dia adalah bermaksud, nama ini bermaksud menyenangkan, menyenangkan. Nah, Penina pula artinya di dalam nama ini ialah mutiara atau karang laut. Nah, Hana dengan namanya kita sudah tahu, ia menyenangkan. Nah, Hana juga kalau daripada segi perbuatan kita boleh belajar bahwa Hana itu seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak ada di sana dikatakan dia balas dendam, tidak ada dikatakan apa yang negatif terhadap Hana di dalam bacaan ini. 1 Samuel 1 sampai 20. Nah, apa yang kita belajar? Mau belajar sebagai ibu. Nah, semalam waktu saya buat persiapan, sebenarnya sudah ada firman yang lain dan saya ternampak orang punya post, oh hari ini hari ibu, saya sudah terlupa. Dan ini yang Tuhan bagi kepada saya semalam, yaitu tentang Hana. Nah, ada beberapa perkara yang kita belajar, mau belajar, harus belajar, perlu belajar daripada Hana ini. Karena dia seorang ibu yang boleh menjadi contoh dan teladan. Nah, dia seorang ibu yang sangat luar biasa, seorang istri yang luar biasa, dan seorang perempuan yang sangat luar biasa sehingga dicatat dalam Alkitab catatan yang positif, yang baik, yang bagus. Nah, yang pertama, Hana adalah seorang yang sangat setia, sangat setia. Di dalam ayat yang ke-7 sini mengatakan, dalam ayat yang ke-7 di sini mengatakan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakitkan hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, bayangkan setiap kali mereka pergi sembahyang, contoh sembahyang atau pergi mempersembahkan setiap tahun. Nah, apa yang dia dapat? Kutukan atau cercaan atau sesuatu yang menyakitkan hati daripada madunya. Mentang-mentang dia tidak ada anak waktu itu. Nah, dia sering kali disakiti. Dan kalau seorang perempuan yang biasa, saya tidak heran kalau seorang perempuan yang tidak setia, kalau sudah diejek sekali saya rasa dia tidak akan pergi untuk mempersembahkan atau pergi sembahyang. Dan dia akan dipenuhi oleh kepahitan. Seorang perempuan, seorang ibu akan penuh dengan kepahitan. Dia mau pergi sembahyang tapi disakiti. Nah, kenapa saya katakan dia setia? Walaupun dia disakiti, dan suaminya sendiri hanya memberi sebagian, seperti anak-anak Penina dan Penina sendiri, dia hanya bagi sebagian, bukan 2 bahagian. Maknanya sama rata. Nah, sedangkan dia adalah istri yang pertama. Nah, begitu dia, kalau seorang perempuan yang tidak setia, dia akan lari daripada suaminya, dia akan meninggalkan
dan dia juga akan lari daripada Tuhan. Dia boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya rajin ke gereja, kenapa saya rajin pergi sembahyang, tapi saya tetap disakiti oleh madu saya, oleh orang sekeliling saya. Kenapa saya tetap disakiti? Hanya sekedar saya tidak ada anak. Tapi Tuhan, kenapa begini? Baik lagi, lebih baik ya Tuhan, saya tinggalkan Engkau Tuhan, saya tinggalkan suami. Baik lagi kami bercerai, dan lebih baik saya bercerai supaya saya boleh cari lelaki lain. Lebih baik saya bercerai Tuhan, lebih baik saya tinggalkan Tuhan, karena Tuhan pun tidak boleh menolong saya. Seringkali saya disakiti. Nah, ini selalu kata-kata yang keluar daripada banyak ibu-ibu atau perempuan yang mereka tidak ada firman. Nah, hari ini kalau hatimu seringkali berkata demikian, engkau selalu dicaci maki oleh orang sekelilingmu karena satu kekurangan. Engkau seringkali disindir-sindir oleh tetanggamu, oleh orang sekelilingmu, oleh orang satu gerejamu, satu tempat kerjamu, karena engkau ada satu kekurangan. Ingatlah, tetap setia seperti Hana. Dia tetap setia kepada suaminya. Dia tetap setia. Dia tidak ada di sini dicatat yang dia sakit hati dengan suaminya. Tidak ada dicatat di sini yang dia sakit hati kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan dan kepada suaminya. Bolehkah kita setia kepada Tuhan? Bukan hanya yang ibu-ibu, tapi kita yang bapak. Bolehkah kita setia kepada Tuhan kalau saat kita di dalam banyak masalah? Atau bolehkah kita setia dengan Tuhan saat kita disindir, saat kita dicaci maki, saat kita ada berbagai-bagai perkataan yang keluar di mulut orang masuk ke telinga kita. Kita dengar orang lain berkata begini, kita dengar di luar sana sedang memperkatakan kita. Bolehkah kita tetap setia dengan Tuhan? Mari kita belajar. Walaupun dicaci maki, walaupun disindir-sindir, walaupun hanya dibagi satu bahagian waktu dia mempersembahkan atau mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini yang kita belajar daripada ibu ini, atau perempuan ini, atau ibu kepada Samuel ini, atau istri kepada Elkana, yaitu Hana. Dia seorang yang menyenangkan. Saat dia di dalam masalah begini, saat dia di dalam pergumulan, dalam tekanan yang begini, betapa memalukan, dia tidak ada anak. Yang bantunya itu ada lelaki, ada perempuan, sudah anak, ada ramai sudah anak, dan dia tidak satu pun tidak ada anak, sedangkan dia istri pertama. Nah, saat kita di dalam tekanan begitu, masihkah kita setia kepada Tuhan? Mari kita yang ada bersama-sama dengan kami, dan mungkin yang ada yang tidak sempat dan hanya mendengar di dalam ulangan rekamannya sudah akan dipost nanti. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Walau apapun orang sekeliling berkata kepada kita, walau apapun orang sekeliling sindir kita karena satu kekurangan, karena dua kekurangan, karena tiga kekurangan kita tetap setia kepada Tuhan. Belajar daripada Hana, setia kepada suaminya walaupun dia sudah tidak adil kepada dia. Istri pertama diberi satu bagian, dan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun saat itu dia tidak tahu sebenarnya Tuhan sudah menutup kandungannya, dan yang dia tahu dia tidak mempunyai anak, dia tidak boleh mengandung. Dan saat itu dia disindir-sindir, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Bertahun-tahun kita boleh dengar sini, kita boleh lihat di sini. Bertahun-tahun mereka ke sana, dan buktinya kenapa sudah bertahun-tahun, Penina yang istri kedua itu sudah ada anak lelaki dan perempuan. Memang tidak dinyatakan di sana umur berapa, tapi sudah ada anak lelaki dan perempuan. Maknanya sudah bertahun-tahun dia dicaci maki oleh madunya, tetapi dia tetap setia kepada suaminya, karena dia juga setia. Dia namanya pun sudah dikatakan sana menyenangkan, Hana dalam bahasa aslinya, dan Hana dia menyenangkan hati Tuhan. Dan dia mau terus setia kepada suaminya dan kepada Tuhannya. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap setia. Istri yang suami kamu berbuat curang, tetap setia kepada Tuhan. Kami pernah melayani satu ibu. Suaminya bawa dia punya girlfriend, bawa balik ke rumah, dan istrinya dia suruh keluar daripada bilik itu, disuruh tidur di ruang tamu, dan girlfriendnya dibawa masuk di bilik mereka, di tempat tidur mereka, dan istri yang sebenarnya itu terpaksa tidur di ruang tamu. Dan kami bagi tahu dia tetap setia. Dia punya keluarga semua sudah suruh mereka bercerai, tapi dia tetap setia.
Ayo cakap dengan dia, tetap setia, tetap setia, tetap setia kepada suamimu, tetap setia kepada Tuhan. Dan lastnya perempuan itu lari dan suaminya kembali kepada dia, dan sekarang mereka sangat luar biasa, sudah pertobatan dalam keluarga itu. Anak-anak mereka sangat bijak dalam pelajaran, dalam akademik, sangat-sangat luar biasa. Nah, kita belajar. Walaupun mungkin kamu disakiti, walaupun mungkin suamimu hari ini ada perempuan lain, tetap setia kepada suami, tetap setia kepada Tuhan. Karena ini yang kita mau belajar, yaitu Hana, seorang yang setia kepada suami dan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar? Yang kedua, dalam ayat yang ke-6, sini mengatakan, tetapi madunya selalu menyakitkan hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Yang kedua yang kita mau belajar, dia seorang yang sabar. Tidak ada dikatakan di sini dia membalas dendam. Tidak ada dikatakan di sini dia mau bawa perang, dia mau bunuh dia punya madu. Tidak ada di sini dia dikatakan dia mau ambil senapang, dia mau tembak dia punya suami, dia mau tembak dia punya madu. Tidak ada dikatakan di sini. Dia tetap sabar, sabar dan sabar dan sabar. Bolehkah kita bersabar? Istri yang ada karena dengan suami, atau suami yang ada karena dengan istri, suami yang bermacam-macam, buat macam-macam di luar sana, atau istri yang buat macam-macam di sana, bolehkah kita terus bersabar? Karena kita sudah percayakan 1 Korintus 13 itu, kasih itu sabar. Salah satu inti di dalam kasih itu ialah sabar. Dan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita ada kasih, ada banyak dosa yang kita sudah tidak buat. Nah, kasih itu sabar. Nah, boleh kita bersabar. Elkana yang sering kali disakiti, Hana yang sering kali disakiti, tetapi madunya selalu, di sini kita katakan, tetapi madunya selalu, bukan sekali-sekala, madunya selalu. Dalam istri kedua, dia lagi menyakitkan. Kalau turutkan hati, mungkin dia sudah ambil parang. Kalau turutkan hati, dia sudah ambil senapang, tembak. Sekarang kan kita sudah selalu dengar, minggu ini juga di Sarawak. Nah, mereka rekan setugas itu, mereka semua di dalam Bidaren, mereka tembak itu mereka punya kawan satu kerja. Sudah masuk di seperti itu, dan sekarang dalam siasatan 302, akta 302. Nah, ditembak begitu. Di mana kesabaran itu? Ada suami yang bunuh istri, ada anak yang bunuh ibu, ada istri yang bunuh suami. Semua saling membunuh sekarang. Nah, kenapa? Karena ketidaksabaran. Nah, bolehkah kita yang selalu disakiti oleh orang sekelilingmu, mungkin di tempat kerjamu, ada saja orang yang menyakiti, ada saja orang menyakiti di tempat kerjamu mungkin, atau kawan-kawanmu, orang-orang sekelilingmu, ada saja mereka yang cakap dengan kita, wah itu sangat menyakitkan, tapi boleh kita bersabar. Bolehkah kita bersabar? Tuhan mengajar kita, memberi satu contoh yang luar biasa. Tetapi madunya, atau tetapi penina selalu menyakitkan hati Hana. Kalau dikatakan satu lagi ya, tetapi madunya, yaitu penina, selalu menyakitkan hatinya atau menyakitkan hati Hana, supaya ia gusar. Dia sengaja supaya dia gusar, dia begini begitu, supaya tidak ada kesabaran begini. Tapi karena Tuhan telah menutup kandungan, tapi di sana tidak ada dikatakan. Dan karena Hana sudah marah, dia ambil parang, dia ambil golok, dia ambil senapang gajah, bakakung, dia tembak semua, tidak ada. Atau dia potong ini, potong itu, tidak ada. Tapi Hana tetap bersabar. Hana artinya menyenangkan itu. Dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia disakiti dengan sengaja, dia tetap ada kesabaran. Dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Bolehkah kita belajar tentang hati Hana? Bolehkah kita mengikuti tentang hati Hana? Bolehkah kita menangkap sesuatu? Apa itu kesabaran? Mari kita belajar daripada hati Hana ini, yang begitu sabar, walaupun disakiti, dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, nah, di dalam ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan. Ini setelah Imam Eli ya. Atau saya baca dari ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu, kata Imam Eli kepada Hana. Tetapi Hana menjawab,
Bukan, tuanku. Bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Nah, sangat jelas. Dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kita boleh belajar dari ayat ke-15 ini? Mencurahkan isi hati di tempat yang betul. Mencurahkan isi hati di tempat orang atau dengan orang yang betul. Nah, kalau kita ada Facebook atau WhatsApp, kita boleh melihat setiap hari lah, ataupun sebenarnya setiap hari lah, hampir setiap hari mungkin, atau setiap hari sebenarnya ada saja luahan orang punya hati, khususnya mereka yang bermasalah, tidak kira perempuan atau lelaki. Masalah tempat kerja, masalah dalam keluarga, mereka post semua di Facebook, di status WhatsApp mereka. Nah, apa yang mereka dapat di situ? Memang ada yang menyokong, tapi adakah itu sokongan itu dari segi positif? Ada pula yang bila dicorokkan begitu, nah ada yang ambil kesempatan, nah ada pula yang menghancurkan lagi. Iya, memang suamimu tidak bagus, memang senang pakar itu begini begitu, memang suamimu itu jahat. Nah, ditambah lagi dengan garam, ditambah lagi dengan cili, dengan kunyit, dengan bermacam-macam cili api, cili padi, semua ditambah di sana. Dan itu membuat sebenarnya masalah itu sangat kecil. Tapi bila ada post di Facebook, bila ada post di WhatsApp, di situ memang ada orang yang mau menghancurkan keluarga itu. Dia tambah garam, dia tambah cili padi, cili api, segala-gala dia tambah di situ. Nah, apa yang kita boleh belajar daripada Hana? Walaupun mungkin waktu itu tidak ada Facebook, tetapi Hana boleh. Waktu itu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada ini, tidak ada apa-apa apps sosial media, tidak ada itu. Tetapi waktu itu kalau dia buat pilihan yang salah, dia boleh cakap di sini, cakap di sana, di sini, di situ, dan satu kampung boleh tahu. Tapi apa yang Hana belajar, apa yang Hana lakukan? Mari kita belajar. Dia mencurahkan hati di tempat yang betul, yaitu pada Tuhan dan kepada Imam Eli. Setelah Imam Eli bertanya kepada dia kata, dia hatinya besar, sangat susah hati. Nah, karena di tempat yang betul dia curahkan isi hatinya. Pertama, tempat yang betul yaitu kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kepada Imam Eli. Apa yang Imam Eli jawab? Tuhan akan mendengar. Terjadilah. Jawab Eli pergilah dengan selamat, yang katanya kepada Hana. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Hana mencurahkan isi hatinya di tempat yang betul. Mari kita belajar. Apapun masalahmu, apalagi melibatkan keluargamu, apalagi melibatkan suamimu, melibatkan rekan bisnis. Wah, kita bukan main, kita post di Facebook. Wah, kita tembak balik itu orang, kita ungkit balik itu orang, kita hancurkan balik itu orang, ini itu semua. Tetapi firman Tuhan mengajar, jangan membenci musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jangan sesekali, mulai hari ini, jangan lagi post di Facebook sesuatu yang mengaibkan keluargamu. Kalau kamu post di Facebook, saya yakin keluargamu tidak akan dipulihkan. Tapi kalau kamu pergi kepada orang yang betul, sama ada kepada hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja di sekelilingmu, atau kawan temanmu yang mereka yang matang dalam Tuhan, bukan main sembarangan, tapi mereka yang matang dalam Tuhan, mereka boleh mendoakan kamu, mereka boleh bagi hatinya, apa yang hati Tuhan mau disampaikan pada mereka, pada kamu yang ada masalah, dan di situ masalahmu akan terjawab. Ini apa yang saya lihatlah, apa yang terbukti, apa yang kami layani, orang-orang yang kami layani. Waktu kami melayani mereka dan mereka mencurahkan isi hati mereka kepada kami, dan mereka beritahu pada kami apa masalah keluarga mereka. Sampai saat ini hanya dua keluarga kalau tak silap itu, satu atau dua keluarga yang saya sangat pasti adalah satu keluarga saja yang keluarga mereka tidak dapat dipulihkan karena mereka sendiri tidak mau dipulihkan. Tapi semua keluarga yang begitu besar masalah sehingga ada yang mau bunuh diri, sudah ambil pisau mau kerat di sini, ada yang mau
Macam-macam lah, sudah mau bunuh diri begitu, minum Panadol atau itu painkiller berpuluh-puluh sampai 40 lebih biji. Tetapi ya, kalau mereka terbuka hati dan mereka sampaikan masalah mereka kepada Tuhan dan kepada orang yang betul, pemimpin gereja kah atau siapa, orang yang matang, benar-benar matang dalam Tuhan, orang yang boleh dipercayai, mereka boleh dipulihkan. Nah, semua keluarga ini yang datang kepada kami, semua keluarga mereka dipulihkan, kecuali yang satu yang saya ingat betul, satu karena dia tidak mau dipulihkan. Nah, di mana kita mau letak? Biar kita letak di tangan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tidak perlu curah isi hatimu di Facebook, karena itu akan menghancurkan lagi keluargamu. Curahkan isi hatimu kepada orang yang kau boleh percaya, sama ada hamba Tuhan atau seorang pemimpin gereja atau kawanmu, temanmu yang benar-benar matang dalam Tuhan. Curahkan kepada mereka dan biar mereka mendoakan kamu, bukan menghancurkan keluargamu. Saya berharap, tolong jangan lagi post masalahmu di Facebook. Engkau sindir suamimu, engkau sindir istrimu, engkau sindir mentuamu, engkau sindir menantumu, engkau sindir anakmu, engkau sindir itu, sindir ini, sindir itu. Nah, apa yang terjadi? Engkau semakin hancur dan iblis akan semakin menghancur engkau, dan iblis kata, betul, benar, post lagi, benar, post lagi. Saya belum pernah dengar lagi orang boleh matang dalam Tuhan saat dia post masalah dia di Facebook. Saya belum pernah dengar lagi orang punya masalah dipulihkan sepenuhnya waktu mereka post di Facebook, tapi mereka curah isi hati mereka kepada Tuhan. Anak-anak mereka bersendirian seperti mana ini? Hana, dia curah isi hati dia kepada Tuhan. Dan satu hari Imam Eli melihat, katanya, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan lastnya kita tahu, dia mempunyai anak Samuel. Nah, ingat, jangan lagi post masalahmu di Facebook, tapi biar post masalahmu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Engkau masih mempunyai dua tangan, lipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Engkau masih mempunyai mulut, engkau masih boleh berkata-kata, engkau masih lagi boleh berbicara kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena saya percaya di dalam poin yang seterusnya, ayat 19 sampai 20, kalau kita setia dengan Tuhan, kalau kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan, kita ada kesabaran, kita terus berserah kepada Tuhan. Apa yang berlaku kepada Hana ini? Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dia minta daripada Tuhan, dia bukan minta di Facebook. Dia minta kepada Tuhan yang betul, Tuhan yang benar. Dan di situ dikatakan dari ayat 19, Tuhan yang last itu, Tuhan ingat kepadanya. Ingat, kesan daripada kesetiaan kita kepada Tuhan, kesan daripada kesabaran kita, kesan daripada kita setia kepada suami atau istri, setia kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Di dalam kita tetap beriman kepada Dia, walaupun kita sedang atau selalu dimaki hamun atau selalu disakiti hati oleh orang sekeliling kita. Ingat, akibatnya apa yang kita doakan Tuhan dengar. Yang selama ini kandungan Hana ditutup oleh Tuhan, dan lastnya karena dia tetap setiap tahun dia tahu, setiap mereka pergi mempersembahkan korban bakaran, mereka tetap Hana ini tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia disakiti, dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dan lastnya Tuhan telah membuka kandungannya sehingga dia mempunyai anak, yaitu Samuel yang luar biasa. Dan di sini tidak dikatakan anak penina luar biasa begini begitu, tidak ada. Tetapi Samuel kita tahu dalam 1 Samuel, semua kitab Samuel ini kita boleh melihat betapa luar biasanya Samuel, karena ibunya seorang yang luar biasa. Bolehkah kita
menangkap sesuatu daripada firman ini? Bolehkah kita mempelajari sesuatu daripada Hana ini? Bolehkah kita mencontohi apa yang Hana sudah lakukan? Walaupun dia sudah disakiti, walaupun dia sering disakiti, walaupun dia tidak ada anak, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan lastnya, akibat dari semua ini, Tuhan mengingat kepadanya sehingga Tuhan membuka kandungannya yang sudah ditutup itu, dan dia mempunyai seorang anak yang luar biasa, yaitu Samuel. Mari kita belajar pada tengah hari-hari ini, biar Tuhan terus menjamah hati kita. Kalau hari ini kamu disakiti, kalau hari ini orang sekelilingmu selalu menyindir engkau karena kekuranganmu, mungkin satu, mungkin dua, ingat, berdoa kepada Tuhan. Kekurangan Hana, dia tidak mempunyai anak. Saya tidak tahu apa kekuranganmu, tapi saya percaya engkau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah membalas. Hana tidak pernah membalas. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Biar kita mendoakan musuh kita. Orang yang selalu menyakiti begini begitu, biar kita hanya berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun kekurangan engkau hari ini, mungkin engkau juga memang engkau sedang mau mengimpikan anak sehari ini. Engkau sedang mengimpikan engkau ada anak pada hari ini. Hari ini masa yang sangat sesuai untuk Anda berdoa. Tuhan akan membuka kandunganmu. Saya istiharkan engkau yang sedang menunggu untuk mengandung, sampai saat ini engkau belum mengandung, atau mungkin kau sudah pernah mengandung, engkau mau anak yang kedua atau ketiga, sudah sekian lama, sudah tidak ada harapan, dokter kata sudah tidak ada harapan. Hari ini saya ajak Anda, saya ajak ibu untuk berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka kandunganmu. Engkau akan mendapat anak yang seterusnya, atau engkau akan mendapat anak yang pertama. Tapi satu syarat, hanya curahkan isi hatimu kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah pandang apa orang sekeliling kata, jangan pernah pandang apa orang sekeliling cakap-cakap dengan kamu, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Hanya dengar apa yang Tuhan mau cakap. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, Tuhan akan membuka jalan, semua jalan yang sudah tertutup. Kalau hari ini kamu rasa jalan kamu sudah tertutup, jalan kebahagiaan rumah tangga kamu, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar untuk keluargamu menjadi bahagia. Sudah sekian lama kamu seringkali bertengkar, suami istri seringkali bergaduh, begini begitu, mungkin juga pernah ditampar. Tapi hari ini saya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuka jalan bagi kamu. Apa yang sudah ditutup iblis, Tuhan akan buka jalan bagi kamu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Suamimu yang sudah lama begini begitu, seolah-olah tidak ada harapan, hari ini saya siarkan, saya panggil dalam nama Yesus, suamimu akan kembali kepada engkau, atau istrimu atau anak-anakmu yang sudah mereka sudah tidak sehaluan, saya siarkan anak-anakmu akan kembali ke pangkal jalan, kembali kepada keluarga, kembali kepada Tuhan. Suami atau istri yang sudah tinggalkan Tuhan, saya siarkan akan kembali kepada Tuhan. Saya siarkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya percaya hanya setia kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang membukanya, Tuhan sudah membuka kandungan Hana. Begitu juga Tuhan boleh membuka setiap masalah atau jalan mati yang sudah seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi kamu. Tapi kamu kenal Tuhan kita terlalu besar, dan Dia, pengharapan di dalam Dia tidak pernah sia-sia. Tuhan bagi pengharapan kepada kita hari ini. Tuhan adalah harapan kita. Tuhan adalah benteng kita. Tuhan memberi kepada kita kesabaran, ketaatan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita belajar. Kita setia kepada Tuhan, setia kepada suami, di mana suamimu yang curang, terus setia kepada Dia. Kedua, tetap sabar. Kalau apapun orang sekelilingmu cakap ini, cakap itu, kata ini, kata itu, kamu tetap sabar dalam Tuhan. Sabar dan doakan orang yang musuh engkau. Dan jangan lagi post di Facebook sesuatu yang mau menyakitkan hati orang, untuk yang membalas orang apa orang kata. Mungkin orang kasih cakap-cakap kita punya bisnis, cakap-cakap keluarga kita, tidak perlu. Hanya doakan biar orang itu dijamah Tuhan dan bertobat, dan stop di situ, tidak ada lagi kejahatan. Kalau kamu membalas kejahatan itu akan berpanjangan, dan kamu juga akan jadi seperti orang itu. Kamu juga akan jahat seperti orang itu. Tapi kalau kamu mendoakan dia, kamu mengampuni mereka, dan kamu doakan orang itu, di situ sudah stop. Dan satu hari nanti orang itu akan datang kepada engkau, dan mereka yang akan minta ampun karena
Tuhan jamah mereka dan mereka sadar sebenarnya mereka hanya sakit hati dengan kamu, mereka iri hati dengan kejayaanmu, mereka iri hati dengan keluargamu yang bahagia. Sebab itu tidak ada jalan lain, mereka hanya mau merosakkan keluargamu. Seperti mana Penina yang mau merosakkan hatinya Hana supaya Hana tinggalkan Elkana, tapi Hana tetap setia kepada suami, tetap setia kepada Tuhan, tetap sabar. Dia tidak pernah membalas, dia hanya curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan hari ini yang mau Tuhan mau kita lakukan. Mari kita terus menyerahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Sebelum itu mari kita nyanyi. Aku mau cinta Yesus. Kalau apapun yang badai yang terjadi dalam keluarga kita, kalau apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita. Amin. Kita tetap cinta Yesus. Biar kita tetap cinta Yesus. Kalau apa orang sekeliling kata dengan kita, kita tetap mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. mau cinta Yesus. Mau Ini kami cinta Tuhan, anak-anakmu Yesus saat ini Tuhan, selamanya. yang ada sedang bersama-sama dengan kami ataupun mereka akan menonton. Ku mau cinta Yesus Saya berdoa khususnya bagi ibu-ibu hari ini. Taruhlah di dalam hati mereka Tuhan satu kesediaan kepada Engkau ya Tuhan. Walau apapun sedang terjadi dalam keluarga mereka, taruhlah di dalam hati mereka satu kesabaran yang luar biasa. Walau apapun orang sedang katakan kepada mereka Tuhan, walau ramai orang sekeliling, banyak orang sekeliling mereka yang sedang bermakian atau membuat cerita kepada mereka, oh Tuhan tolong, taruhlah di dalam hati mereka kesabaran dan kasih. Agar mereka tetap taat setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan biar dengarlah setiap suruhan hati mereka saat ini. Mereka yang mau keluarga mereka dipulihkan, dengarlah, bukalah jalan kepada mereka untuk keluarga mereka dipulihkan. Oh Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati setiap ibu-ibu. Segera dengan sambutan hari itu pada hari ini, kuasa Tuhan akan menolong mereka, memberi mereka kesabaran, kesetiaan, memberi keluarga mereka kebahagiaan yang luar biasa, dan Tuhan akan mendengar doa mereka. Tuhan akan mengingat mereka saat mereka berseru kepada Engkau.
Engkau Tuhan akan mengingat pada setiap masalah mereka, sehingga Engkau menemukan jalan di dalam setiap masalah mereka, sehingga masalah mereka ada jalan penyelesaian. Mereka ada kekuatan luar biasa untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Abba, ya Abba, ya Abba. Bagaimana untuk setia, sabar, dan terus percaya kepada janji-Mu ya Bapa. Biar kami seperti Hana yang kami dengar sebentar tadi Tuhan. Biar kami seperti dia yang mendahulukan Tuhan di dalam segala perkara. Di setiap masalah kami biar kami dahulukan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saya berdoa bagi setiap ibu-ibu, apapun masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami letakkan di kaki salib-Mu ya Bapa, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah jawaban dari setiap masalah kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi setiap keluarga yang ada. Biar para istri, para ibu menjadi pendoa bagi keluarga yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus, saya berdoa setiap ibu-ibu akan diberkati, akan dipakai dengan luar biasa sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar para ibu-ibu menjadi pendoa bagi keluarga, bagi setiap anak-anak, pada suami. Biar kami menjadi pendoa bagi setiap keluarga kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Kami datang sekali lagi merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, tetapi kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan biar itu Tuhan Yesus kami hidupkan di dalam setiap hati dan pikiran ibu-ibu saat ini ya Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami sudah ditegur dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dan pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Amin, amin. dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biar kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kami mengucapkan selamat hari Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya.